Berlatar Osaka, Jepang, film ini dibuka oleh seorang pembunuh bayaran bernama Cat, ditemani seorang pria bernama Ferry. Mereka berdua berada di dalam sebuah mobil untuk membunuh target yang merupakan salah satu petinggi klan Yakuza. Perlu sobat ketahui, si Cat ini adalah seorang anak yatim yang sejak kecil diadopsi oleh Ferry. Dia kemudian dilatih menembak dan bertarung agar si Cat ini menjadi seorang pembunuh bayaran yang handal. Dan hingga akhirnya, si Cat ini menjadi pembunuh bayaran yang patut diperhitungkan dengan kemampuan menembaknya yang mumpuni yang nyaris tak pernah meleset dari targetnya. Kita lanjut ke ceritanya. Setelah sampai di tempat tujuan, Cat pun memulai operasinya dengan melumpuhkan 2 orang penjaga terlebih dahulu. Kemudian bergegas ke atas bangunan untuk mencari tempat ternyaman buat dia menembak. Namun setelah target datang, Cat menunda perintah penembakan karena si target bersama dengan anaknya. Kurang lebih, di dalam organisasinya mempunyai aturan tidak boleh membunuh bila ada anak remaja di dekat si target. Dan anehnya, pusat kontrol yang biasanya mengerti aturan, kini malah tetap menyuruh Cat untuk menembak si target. Cat pun menarik pelatuk senapannya dan target pun tewas. Remaja ini pun sontak menjadi histeris melihat ayahnya terbunuh di depan matanya. Sementara kerabatnya yang berada di dalam mobil yang lain, mereka malah meninggalkan anak remaja tersebut. Dan tanpa Cat duga, peristiwa di Osaka ini menjadi penyesalan yang tak pernah hilang dalam hidupnya. 10 bulan kemudian, Cat kini tinggal di kota Tokyo. Dia memiliki keinginan untuk hidup normal dan berhenti dari dunia pembunuh bayaran. Dan dia ungkapkan semuanya kepada Ferry. Cat pun bilang kalau ia tak melupakan kejadian saat di Osaka dulu. Namun Ferry mengatakan kalau operasi di Osaka adalah bukan salahnya Cat. Dia juga mengingatkan jika pekerjaan mereka hampir selesai karena tinggal satu lagi target yang perlu mereka singkirkan. Akhirnya Cat pun setuju. Setelah misi tersebut, dia akan berhenti dari pekerjaannya. Di suatu malam di sebuah bar, dia berkenalan dengan seseorang bernama Stephen. Dengan ditemani beberapa gelas bir, mereka pun semakin akrab hingga akhirnya mereka berdua berujung ke adegan cinta satu malam. Saat Stephen pergi ke kamar mandi, Cat yang basicnya seorang pembunuh bayaran dan terlatih dengan penuh kewaspadaan, tanpa sepengetahuannya ia sempat membuka isi dompet Stephen guna mengetahui siapa Stephen sebenarnya. Tiba-tiba ada pesan masuk ke ponselnya, memberitahu Cat kalau ia harus menyelesaikan misi terakhirnya di malam itu. Singkat cerita, dari atap sebuah gedung, Cat telah menemukan target terakhirnya. Namun karena kepalanya tiba-tiba pusing, tembakan ia pun menjadi melenceng. Ia berusaha beberapa kali untuk menembak, namun target tetap lolos. Akhirnya, ia pun menjadi buruan para pengawalnya. Cat segera meninggalkan lokasi. Namun kondisi badannya semakin drop, membuatnya muntah beberapa kali. Apesnya, saat Cat mencuri mobil seorang remaja yang diparkir di pinggir jalan, Cat baru menyadari kalau mobil yang ia pakai sangat mudah dikenali. Dan alhasil, ia pun langsung dikejar oleh mereka. Saat adegan kejar-mengejar yang epik dan penuh adrenalin, kepala Cat kembali pusing. Hingga akhirnya, ia pun kehilangan kesadaran. Dan tiba-tiba, tersadar, Cat terbaring di rumah sakit. Dokter mengatakan jika Cat keracunan zat radioaktif yang menyebabkan usia Cat tinggal sehari saja. Lalu ia pun merenung, dalam kilas balik ingatannya dia tahu siapa orang yang telah meracuninya. Dengan penyamaran Cat yang brilian dan penuh pengalaman, Cat berhasil menghindari polisi. Dia juga memaksa dokter untuk membekalinya beberapa stimulan agar ia mampu menahan rasa sakitnya. Stephen langsung tak berkutik didatangi oleh Cat, tapi rupanya dia hanya seorang suruhan yang bernama Kazuo Sato dari klan Kijima. Dia sendiri ditipu dengan mengatakan obat yang dimasukkan pada minuman Cat hanya sejenis obat bius biasa. Akhirnya, ia pun meninggalkan Stephen dan istrinya. Saat bertemu dengan Ferry, Cat akhirnya mengetahui jika orang yang ditembaknya di Osaka adalah Kentaro, yang mana merupakan adik dari Kijima, pimpinan tertinggi dari klan Yakuza. Ferry juga mengatakan jika Kazuo Sato punya tempat favorit yang bernama Black Lizard.
Tanpa membuang waktu, Cat langsung mendatanginya. Dan ternyata benar, Sato memang ada di Black Lizard. Namun rupanya Sato pun meracuni Cat atas perintah seseorang yang bernama Kijima. You Sato? Did you poison me? Yeah. Why? I only follow this. From Kijima? Kijima-san? Where is Kijima? Nobody knows. Kemudian para anak buah Yakuza pun datang ke ruangan tersebut. Namun Cat berhasil menyandra salah satu pimpinan mereka yang tersisa. Saat Cat hendak menembakkan pistol, pelurunya malah kosong. Meski tanpa pistol, Cat berhasil membantai semuanya. Satu orang yang tersisa mengatakan, bila Ani merupakan keponakan Kijima, mungkin dia tahu di mana lokasi pamannya. Annie? Dan Cat pun kaget saat melihat Ani. Ternyata Ani adalah anak remaja yang dulu Cat lihat di Osaka. You're gonna call Kijima for me. What? Kijima, call him. Tapi sayang, Ani juga tak bicara langsung dengan Kijima. Adapun orang yang biasanya dia hubungi adalah penasehat Kijima yang bernama Renji. Dan melalui Ani, Cat bisa berbicara dengan Renji dan bisa menitipkan pesan untuk Kijima agar menemuinya di suatu tempat. Tapi tanpa Cat duga, Renji rupanya sudah mengenali wajahnya. Lalu ia pun menyuruh Shinjo untuk segera menyerang Cat. Menjelang pertemuan, Cat menyempatkan diri untuk mengobati lukanya, mengubah penampilannya, serta menahan Ani agar ia tak mengikutinya. Dugaan Cat ternyata benar. Dia langsung jadi target penembakan para Yakuza. Apalagi ternyata mereka datang bukan untuk menyelamatkan Ani, melainkan untuk membunuhnya. Shinzo? 何やってんの? Shinzo? Shinzo ってね、もんざりなんだよ。 Beruntung baginya, Cat kembali dan menyelamatkannya, meskipun di saat itu kondisi tubuhnya kembali memburuk. Ani mengambilkan stimulan Cat yang jatuh. I'm dying. Kijima did this, right? Dia menduga jika Kijima lah orang yang telah melukai Cat sekaligus ingin membunuhnya. Karena itu, dia ingin membantu Cat untuk menemukan pamannya itu. Namun sebelum sampai ke Kijima, mereka harus mendapatkan Renji terlebih dahulu. Ani bilang setelah ayahnya terbunuh, Renji naik jabatan menjadi penasehat utama. Ani juga mengatakan bila seorang pria jadi-jadian bernama Jojima selalu mengetahui di mana Renji berada. Ani bertindak sebagai umpan, sementara Cat menyelinap masuk. Tapi meski telah ditodong pistol, Jojima masih terlihat tenang-tenang saja. Cat meminta Ani untuk menutupi tirai, namun Ani salah tekan dan malah memutar musik yang mengalihkan perhatian Cat. Cat mengambil pisau, namun Jojima bukan tanpa alasan, ia sedari tadi tetap tenang. Dia balik menyiksa Cat yang kondisi fisiknya semakin menurun. Ani mengambil pistol Cat yang terjatuh, tapi dia tak bisa menggunakannya. Saat Kajima mencekik Cat, Ani coba menolong, namun malah menembak Cat. Jojima segera menepis pistol di tangan Ani, lalu balik menghajar Cat yang ingin mengambil pistol. Untungnya, saat Jojima ingin menembak Cat, Ani dengan cepat merobohkan Jojima. Mereka kemudian memeriksa sesi rumah. Ani menemukan ponsel Jojima yang dapat melacak lokasi Renji,
sedangkan Kate menemukan beberapa pistol yang tersembunyi di balik kulkas. Annie menghadang kendaraan Renji. Kate bahkan menghujani mobil tersebut dengan peluru. Renji tak bisa berkelit lagi. Kemudian dia mengatakan kalau Kijima cuma bilang padanya dia berada di dekat keluarganya. Meski tak menunjukkan lokasi tepatnya, Annie mengerti apa yang dimaksud Kijima. Setelah mengetahui di mana Kijima, Kate menelpon Varric untuk berpamitan. I'm gonna finish it, V. Goodbye, V. Dengan sebuah taksi, mereka berdua akhirnya sampai di depan sebuah rumah. Kate melarang Annie untuk ikut. Dia ingin menyelesaikan ini sendiri meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk. Kijima rupanya tahu Kate akan datang mencarinya. Saat bertanya apakah ini semua karena kejadiannya di Osaka, Kijima malah membuka sebuah fakta yang tak diketahui oleh Kate. Kalau sebenarnya, Renji dan Varric rupanya berkomplot untuk mengambil alih kekuasaan klan Yakuza dengan Kate sebagai alatnya. Sementara itu tim menyusul ke sana dan turun menghampiri Annie. Tak lama kemudian, terdengar suara letusan pistol dari dalam rumah. Annie kemudian melihat Kate berjalan keluar. Annie langsung marah pada Kate karena telah membunuh seluruh keluarganya sekaligus membohonginya. Kate coba untuk menenangkannya dan memintanya untuk menjauhi Varric, namun Annie sudah tak mau mendengarnya lagi. Alhasil, Annie pergi dari sana dan malah ikut bersama Varric. Kate rupanya sangat tak ingin Annie menjadi alat berikutnya untuk ambisi Varric. Dia memaksakan dirinya bangkit dengan bantuan stimulan yang dibawakan oleh Kijima. Di lain tempat, Annie terkejut bertemu dengan Renji. Annie menyadari jika Varric dan Renji bekerja sama. Meskipun terlihat olehnya, kini Varric sedang marah pada Renji karena ia meracuni Kate tanpa izin darinya. Renji membela diri dengan mengatakan tindakannya itu berdasarkan perintah dari Varric akan membunuh Kate jika Kate berhenti menjadi pembunuh bayaran. Annie terus mengamati mereka dan paham bila kedua orang inilah yang memiliki rencana pembunuhan ayahnya dengan memanfaatkan Kate. Sementara itu Kijima mengatakan kalau dia akan mengurus Renji. Begitupun Kate mengatakan akan mengurus Varric. Stimulan membantu menahan rasa sakitnya selama 1 jam ke depan. Kate bersama klan Kijima menyerang persembunyian Renji dan Varric. Varric mengamati anak didiknya bereaksi melalui CCTV dan memerintahkan armadanya untuk menghentikan Kate. Persenjataan canggih yang dimiliki armada ini berhasil memojokkan Kate. Namun Kijima muncul di waktu yang tepat untuk menolong Kate. Varric meminta Renji untuk mengurus Kijima sementara dia pergi ke ruangan yang lain. Tak perlu waktu lama, Kijima sudah menyusul ke sana dan menentang Renji untuk menyelesaikan semua ini dengan katakana. Begitupun dengan armada Varric, tak satu pun dari mereka berhasil mengalahkan Kate yang sudah semakin babak belur. Varric telah menunggu Kate dan menjadikan Annie sebagai sandera. Kate datang dan meminta maaf kepada Annie atas semua perbuatannya di masa lalu. Do it to take it all back. Can't go be nice right now for both of us, wouldn't it? Varric mengatakan kalau dalam hidupnya dia tak pernah menyayangi orang lain kecuali Kate. Tentu saja Kate tahu kalau Varric berbohong dan sedang mengincarnya untuk lengah. Kate mendaratkan peluru di titik yang fatal. Varric kehilangan nyawanya karena tembakan itu. Annie membantu Kate yang akan terjatuh. Kini Kate tak perlu lagi menguatkan tubuhnya yang telah digerogoti oleh zat radioaktif. Kate pun tersenyum pada Annie dan menutup matanya untuk selamanya. Dan film pun selesai. Hais.